Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Andi, apa kabar? Baik. Sehat kah Pak Sehat. Andi? Baik. Hari ini Pak Andi melakukan percakapan dengan saya sendiri terkait dengan praobservasi. Ini merupakan pertemuan awal Pak. Nanti setelah ini Pak Andi akan masuk ke pertemuan yang berikutnya di kelas bersama murid-murid ya. Ya. Nah, Pak Andi di sini mengajar mata pelajaran matematika wajib kelas 10 untuk E1, E2 dan E3 ya, semester genap. Tapi nanti kalau Bapak mengajar besok lusa itu nanti fokusnya ke kelas berapa? Kalau sesuai dengan jadwal itu E1. Oh, kelas E1. Baik. Nah, untuk capaian kompetensinya bisa disampaikan Pak sesuai dengan modul ajarnya. Sesuai dengan modul ajar itu siswa mampu untuk memahami. Siswa mampu untuk memahami dan menjelaskan pengertian persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel. Ya. 3 variabel. Berdasarkan pemahaman 3 siswa. variabel berdasarkan pemahaman siswa terhadap persamaan linear 2 variabel. persamaan linear 2 variabel. Itu saja Pak? Iya. Oh ya, ini untuk dia punya capaian pembelajaran ya. Oke, selanjutnya Bapak juga sehat. Semoga nanti pada saat pelaksanaan observasi kelas juga sehat selalu ya, Pak Andi. Baik, sehat dan semangat. Gitu, semangat. Oke, nah Pak Andi, untuk pengalaman selama proses pembelajaran, Pak Andi ini kan sudah honor paling lama sekali. Nah, kalau untuk pengalaman pembelajaran di kelas selama proses itu ada yang menyenangkan? Seperti apa kalau yang menyenangkan? Kalau yang menyenangkan itu saat ketemu ada di kelas belajar. Saat belajar, siswa semua itu dia aktif. Siswa aktif. Saat ketemu proses pembelajaran kan, jadinya terlihat ketemu ikut Semangat. Siswa aktif, guru semangat. Ya. Terus? Sedangkan Semangat. Kalau yang tidak menyenangkan? Yang tidak menyenangkan itu lebih ke seperti kayak tantangan. Tantangannya itu saat ketemu proses pembelajaran terus ada siswa yang sudah jenuh, mengantuk. Ada siswa yang tidur ya? Tidur. Saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran berlangsung. Lalu yang dilakukan apa Pak? Biasanya menegur secara halus. Kalau untuk marah-marah. Biasanya kalau yang sudah kayak begitu, kalau ya selain tegur secara halus, biasanya kita bikin kayak kegiatan ice breaking. Langkah yang diambil ice breaking ya. Agar mereka bisa bangkit kembali semangat dan bisa bersemangat. Oke. Baik Pak. Oke, selanjutnya untuk kelasnya itu di 10 E1. Oh iya, 10 fase E1. Hari apa itu Pak? Biasanya kalau masuk di kelas 10 E1 di jadwal yang benar. Hari Senin. Di jam pertama sampai dengan jam ketiga. Jam ke-1 sampai berarti 3 JP ya? 3 JP ya? Iya. 3 JP pertama matematika umum ya, wajib. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari capaian pembelajaran di atas, tujuan yang dirumuskan ada berapa Pak? Yang kalau di situ cuma jadi satu saja. Satu saja karena 3 JP itu hanya satu saja. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu untuk memberikan penjelasan dan memahami bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel berdasarkan
Berdasarkan pemahaman siswa. berdasarkan pemahaman siswa. Iya. Terhadap persamaan ini ya Dua variabel. Iya. Jadi yang pertama, siswa mampu untuk memberikan penjelasan dan memahami bentuk umum dari persamaan linear Iya. tiga variabel Iya. berdasarkan pemahaman siswa terhadap persamaan linear dua variabel. Oh, baik. Jadi tidak terlalu banyak dia punya tujuan pembelajaran, tapi di Iya. sini ini padat ya Pak. Padat. Dari umum dari persamaan tiga linear, kemudian dia juga sudah harus bisa memahami tentang persamaan dua variabel, ya, persamaan linear dua variabel. Baik. Nah, untuk strategi atau metode model yang dipakai pada saat pembelajaran nantinya apa Pak? Kalau untuk strategi itu ada Tiga strategi yang digunakan. Yang pertama itu Pendekatan kontekstual. Oke, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Kolaboratif dan yang studi kasus. studi kasus. Jadi kalau untuk tiga strategi ini berarti pendekatan kontekstual berarti dalam kehidupan nyata sehari-hari ya. Berarti mereka harus ada kasus-kasus yang lihat pengalaman-pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari situ mereka belajar secara kolaboratif, memberikan pemahaman-pemahaman itu secara kelompok. Kemudian kasusnya seperti apa. Nah di situ mungkin studi kasus baru ada diskusi ya. Diskusi terkait dengan studi kasus yang ditemukan. Iya. Baik, itu saja Pak. Ada lagi? Sedangkan untuk model pembelajaran modelnya itu model pembelajaran dipakai ini problem PJBL. Iya. Problem PBL. Problem based learning. Begitu. Luar biasa ya, matematika memang perlu seperti itu. Karena memang kebetulan materinya sesuai. Ini strategi dan model pembelajaran yang disesuaikan. Karena kan kita sesuaikan strategi dan pembelajaran kan sesuai dengan materi. Kadang kalau Katong ambil dia punya model dan metodenya berbeda dengan materi, bahaya juga sih. Jadi makanya kebetulan karena memang materi pembelajarannya terkait dengan variabel. Makanya dipakainya strateginya ada tiga ini, pendekatan kontekstual dalam kehidupan nyata sehari-hari, kemudian kolaboratif, pembelajaran dengan kerjasama antar tim, kelompok, kemudian yang dipelajari adalah studi kasusnya apa. Gitu. Permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang ditemukan. Contohnya begini, misalkan mereka mungkin bisa dari masing-masing dibuat kelompok berdasarkan tempat tinggal domisili. Jadi dari masing-masing kelompok itu mereka cari tahu penyebaran virus, kayak anak-anak yang terserang virus batuk flu di desanya situ. Nah, penyebarannya itu kecepatan penyebarannya di dalam hari pertama, hari kedua sampai rentang waktu tertentu itu bisa meningkat atau bisa menurun. Kayak bisa dibuat kayak begitu studi kasusnya. Studi kasusnya seperti itu. Jadi ditemukan jenis variabel baru, misalnya penyakit. Dapat ini penyakitnya misalnya ada demam tulang nih. Sama orang ada cikungunya dulu kan cikungunya, penyakit demam tulang. Satu hari dalam satu keluarga sudah jadi 5 karena sudah jangkit nih dari papa. Jadi dari situ bisa dicari solusinya apa yang harus dilakukan sehingga penyebarannya yang tadi satu hari bisa jadi 6 orang. Bisa jadi satu hari mungkin dia lebih berkurang, mungkin 2 orang. Bisa mungkin hanya satu saja. Kira-kira solusinya apa? Alternatif untuk bisa memecahkan masalah itu bagaimana? Misalnya cara penyembuhan atau mungkin menghindari dari. Karena biasanya begini, ini kan dipakai dari virus. Untuk perhitungan kayak dosis obat yang diberikan ke pasien yang terserang penyakit. Jadi dong bisa hitung kalau dosisnya dikasih sekian, perhitungannya itu penyebarannya
seberapa banyak orang yang kena. Oh. Kalau dosisnya ditambah berarti Kurang otomatis penyebaran. mengurangi Mengurangi penyebarannya. penyebaran. Nah, dari situ Oh. juga nanti bisa dibuat kesimpulan atau dong bisa cari kayak solusinya untuk apa namanya antisipasinya. Antisipasi kayak apa. untuk untuk merek Ya, timbul banyaknya penyebaran ya, itu sih maksudnya di luar itu. pembelajarannya Oh, saja di luar sebagai pembelajaran tambahan saja. berarti ada Kira-kira, cara-cara ya. lain, kiat-kiat lain untuk Jadi bisa jadi materi ini bisa dipakai untuk perhitungan kayak begitu atau bisa jadi dihitung. yang dimaksud dengan 3 variabel ke 2 variabel Iya. itu yang dimaksudnya. Iya. Jadi dari jumlah yang banyak Iya. ke jumlah yang sedikit. Iya. Oh. Sebenarnya bukan seperti itu sih, tapi Gimana? misalkan begini, dia itu menghitung data. Oh, Mereka data. tuh menghitung Jadi data. bersama linear 3 variabel Ya. ini berarti lebih Atau khusus bisa- ke data. ya, Oh, perhitungan data, berarti lebih pengumpulan khusus ke data, data, iya. pengumpulan data. Jadi data-data itu berbagai macam. Berbagai macam Kayak tadi bentuk yang kita permasalahan bilang, yang iya, ada. kalau misalkan bisa ke daerah macam satu tempat itu penyebaran virusnya sangat cepat. Hmm. Terus dosis obat yang dikasih dalam satu hari untuk yang Tiga penderita penyakit misalnya itu 3 resep, iya, tiba-tiba banyak sekali yang lambat tersembuhkan Iya. toh. Berarti banyak penyebarannya lebih besar. Iya. Yang ini belum sembuh ada lagi. Iya. Tapi ketika ditambah dosis jadi 5, iya. misalnya Jadi, obatnya jadi 5, berkurang. dosisnya, ya penambahan dosisnya itu bisa dihitung menggunakan Oh, begitu. sama linear tiga variabel. variabel. Atau juga bisa untuk menghitung kayak berapa banyak kandungan Zat. iya, Kimia. kandungan zat yang ada di satu produk makanan begitu. Jadi bahan utamanya itu apa-apa, mereka tuh bisa tahu Oh. perhitungannya dari situ. Begitu, berarti lebih kontekstual dengan kehidupan nyata. Iya. Pak. Nah, ini pembelajaran yang seperti ini yang memang yang harus dilakukan pada saat ini kurikulum merdeka tuh anak langsung turun langsung ke lapangan tuh gitu. Nah, bukan jadi matematika itu bukan cuma hafal Iya, kali-kali bukan saja hafal dan begitu ya, kali-kali. tapi dengan seperti ini ya kontekstual dengan kehidupan nyata luar biasa Pak. Nah, mengapa Bapak memilih metode ini? Alasannya? Kalau untuk metodenya, Metode nah, ini, kalau metode untuk iya. metode itu kita gunakan di sini kan metode diskusi. Iya. Nah, karena metode Diskusi ini, kolaboratif toh? iya, yang paling pas dengan strategi dan model Pembelajaran, iya. Istilahnya dalam satu kali kegiatan kita bisa bikin jadi satu kegiatan. Dengan strategi, model dan metode bisa jalan satu kali Jadi jalan. satu kali. Jadi dalam diskusinya Terkait dengan itu, materi ya, yang akan strateginya disampaikan, jalan, ya. model pembelajarannya pun Jalan pembelajaran. Jadi cocok ya, Iya. kecocokan dari model dan